Montezuma Dego, matahari terakhir dari Tenochtitlan. Babay, anak dari cahaya matahari. Di sebuah pagi yang diselimuti kabut, di tengah hamparan Danau Texcoco, lahirlah seorang anak laki-laki dari darah bangsawan suku Meksika. Ia diberi nama Moctezuma Xocoyotzin, yang berarti ia yang memerintah dengan murka yang muda. Ia dilahirkan pada akhir abad ke-14, di tahun 1466, ketika Tenochtitlan telah menjelma menjadi pusat kekuatan di lembah Anahuac. Ayahnya, Raja Aksayacatl, adalah seorang penakluk yang membawa ketakutan di hati lawan-lawannya. Dari kecil, Moctezuma telah dididik bukan hanya dalam seni perang dan strategi, tetapi juga dalam ilmu astronomi, filsafat, dan terutama agama. Ia tumbuh dalam bayang-bayang kuil agung Huitzilopochtli, dewa perang dan matahari, dengan para pendeta menanamkan keyakinan bahwa dirinya adalah bagian dari takdir para dewa. Ketika usianya baru menginjak belasan tahun, ia telah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan keteguhan hati yang membuat para tetua terdiam. Ia belajar membaca simbol-simbol langit dan mengenal nadi rakyatnya, dari petani jagung di dataran tinggi hingga prajurit elang yang bermandikan darah musuh. Bab 2. Prajurit dan pendeta. Di awal 20 tahunnya, Moctezuma menjadi bagian dari ordo elit prajurit Jaguar. Di medan perang, ia adalah badai. Tubuhnya dihiasi cat hitam, matanya menyala dalam kabut pertempuran. Namun ia juga mengenakan jubah pendeta. Ia tidak hanya mengangkat pedang obsidian, tetapi juga kitab dan dupa. Selama dekade itu, ia memimpin ekspedisi militer untuk menaklukkan suku-suku yang belum tunduk pada kekaisaran Aztec. Ia dikenal sebagai pemimpin yang keras namun adil, yang memuliakan para dewa. Dengan darah musuh namun juga memberikan perlindungan bagi rakyat yang taat. Ketika pamannya, Raja Ahuitzotl, wafat karena banjir besar yang melanda Tenochtitlan, para penatua dan bangsawan memilih Moctezuma untuk menggantikannya. Tahun itu adalah tahun 1502, dan dengan upacara yang menggetarkan langit dan bumi, ia dimahkotai sebagai Huaytlahtani, sang penguasa agung. Bab 3. Kemegahan Tenochtitlan. Sebagai raja, Montezuma II mengubah wajah Tenochtitlan menjadi ibu kota yang bahkan membuat bangsa Spanyol terpukau. Memperluas sistem jalan air, memperindah kuil agung Templo Mayor, dan memperkuat struktur pemerintahan dengan birokrasi yang lebih terpusat. Montezuma juga menekankan pentingnya kelas bangsawan dan keturunan murni. Ia menciptakan struktur sosial yang ketat. Para bangsawan, pendeta dan prajurit mendapat hak istimewa, sementara rakyat biasa hidup dalam sistem pengawasan yang ketat. Di sisi lain, ia memperkuat dominasi Aztec atas wilayah sekitar, menuntut upeti dari lebih banyak wilayah seperti Tlacopan, Cholula, dan Mixtec. Namun ekspansi ini membawa ketegangan. Suku Tlaxcala, Huexotzinco, dan Totonac mulai memupuk kebencian terhadap dominasi Tenochtitlan. Montezuma juga semakin terobsesi dengan pertanda-pertanda langit. Gunung meletus, kilat menyambar kuil, dan komet melintas malam hari. Semuanya dianggap sebagai firasat. Ia memerintahkan lebih banyak pengorbanan manusia, berharap darah akan menyenangkan para dewa dan menunda bencana. Bab 2. Kedatangan orang asing. Tahun 1519, berita dari pantai timur sampai ke istana Tenochtitlan. Makhluk asing datang dari laut, menunggang binatang besar, berpakaian logam, dan bersenjata api. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Hernán Cortés. Montezuma gelisah. Dalam dirinya bertarung dua keyakinan. Ia seorang pemimpin militer, tetapi juga seorang rohaniawan yang percaya nubuat kuno. Salah satu ramalan menyebut bahwa Quetzalcoatl, dewa yang diasingkan berabad-abad lalu, akan kembali dari timur untuk mengambil kembali kerajaannya. Bimbang dan takut mengundang kutukan dewa, Montezuma mengirim hadiah kepada Cortés, emas, perhiasan, dan jubah istimewa. Tapi ini hanya membakar nafsu orang-orang Spanyol. Ketika Cortés dan pasukannya mendekat, Montezuma memilih untuk menerima mereka dengan damai di istananya. Ia berharap diplomasi akan menyelamatkan kerajaannya. Bab 3. Penguasa dalam tawanan. Setibanya di Tenochtitlan, Cortés dan anak buahnya disambut seperti dewa. Mereka takjub melihat kota yang berdiri di atas danau, dengan kanal-kanal bagaikan Venesia, dan pasar raksasa yang tak terbayangkan oleh dunia Eropa. Namun di balik kekaguman itu, ambisi menyala. Dalam waktu singkat, Cortés menawan Montezuma dan menggunakannya sebagai boneka untuk mengendalikan rakyat. Montezuma, yang dulu ditakuti dan disanjung, kini duduk sebagai tahanan di istananya sendiri. Ia berbicara kepada rakyat dari balkon atas, memerintahkan mereka agar patuh pada orang-orang Spanyol. Tapi keyakinan rakyat mulai goyah. Mereka melihat raja mereka tak lagi mewakili kehendak dewa. Kemarahan akhirnya meledak. Rakyat bangkit dan menyerang para penakluk. Dalam kekacauan itu,
Montezuma yang mencoba menenangkan mereka dilempar batu oleh bangsanya sendiri. Luka itu menjadi awal dari akhir. Bab 6. Matahari terbenam. Hari-hari terakhir Montezuma dihabiskan dalam kesakitan. Tubuhnya melemah, jiwanya terpecah. Ia telah kehilangan kekuasaan, kehilangan kepercayaan rakyat, dan kehilangan kendali atas takdir bangsanya. Tahun itu adalah tahun 1520. Montezuma wafat entah karena luka, racun, atau pengkhianatan. Bahkan kematiannya pun menjadi misteri dalam sejarah. Namun satu hal pasti, wafatnya adalah pertanda bahwa era lama telah runtuh. Setelah kematian Montezuma, Kekaisaran Aztec tak lagi mampu mempertahankan dirinya. Dalam waktu singkat, Tenochtitlan jatuh, dan peradaban agung itu menjadi reruntuhan di bawah panji salib dan mahkota Spanyol. Epilog. Bayang-bayang yang tak pernah lenyap. Kini, nama Montezuma hidup dalam legenda. Di satu sisi, ia dilihat sebagai raja yang gagal mempertahankan kerajaannya. Di sisi lain, ia adalah penguasa bijak yang terjebak dalam takdir, yang berdiri di hadapan kekuatan asing yang belum pernah dikenal. Ia adalah matahari terakhir Aztec, yang bersinar megah lalu tenggelam dengan pilu. Bab 7. Darah di atas Danau Texcoco. Tubuh Montezuma dibaringkan dalam diam, di sebuah ruang batu tempat ia dahulu menatap langit malam dan membaca bintang-bintang. Di luar, suara rakyat Tenochtitlan meraung, bukan untuk berkabung, tetapi karena rasa hancur, kehilangan dan kemarahan. Para bangsawan Aztec mencoba merahasiakan kematian raja mereka. Namun baunya mulai menyebar seperti asap dupa yang tak bisa ditekan. Cortes yang saat itu terpojok oleh pemberontakan rakyat, tidak punya waktu untuk berduka. Ia sudah tahu bahwa Tenochtitlan bukan hanya kota, tetapi sebuah semesta yang memiliki jiwa. Maka untuk menaklukkannya, ia harus menghancurkan jiwanya. Montezuma telah mati, dan bersamanya lenyaplah semangat lama yang pernah menjaga ibu kota bangsa Meksika. Namun tidak semua orang menyerah. Putra-putra Aztec saudara Montezuma dan para jenderalnya, seperti Cuitlahuac dan kemudian Cuauhtémoc, bangkit memimpin perlawanan. Cuitlahuac, saudara lelaki Montezuma, diangkat sebagai raja berikutnya oleh para bangsawan. Ia memimpin perang berdarah melawan Spanyol dalam apa yang kemudian dikenal sebagai La Noche Triste, malam kesedihan bagi Cortes. Pada malam itu, jalan-jalan kota berubah menjadi sungai darah. Prajurit Aztec menyerbu dari atap kuil, dari bawah kanal, dari lorong-lorong sempit. Cortes dan pasukannya melarikan diri di tengah hujan panah dan tombak. Harta emas yang dulu mereka rampas menjadi beban yang menenggelamkan mereka ke dalam Danau Texcoco. Ratusan dari mereka mati malam itu. Tapi Cortes, seperti iblis yang selalu selamat, berhasil kabur. Bab 8. Langit terakhir. Beberapa bulan kemudian saat wabah cacar mulai melanda, Cuitlahuac meninggal dan digantikan oleh Cuauhtémoc, keponakan Montezuma yang masih muda namun berhati baja. Ia bersumpah untuk mempertahankan Tenochtitlan sampai napas terakhir. Namun senjata besi dan penyakit dari Eropa lebih mematikan daripada ribuan pasukan. Kota itu, yang dahulu bersinar seperti permata di tengah danau, perlahan-lahan berubah menjadi neraka. Kanal-kanal tersumbat oleh mayat. Air danau menjadi racun. Dan di atas semuanya, Cortes kembali dengan pasukan yang diperkuat oleh musuh-musuh lama Aztec, Tlaxcala, dan Totonac. Pertempuran terakhir berlangsung selama 80 hari. Cuauhtémoc bertahan, berjuang seperti harimau terdesak. Tapi pada akhirnya tubuh tak mampu melawan besi dan peluru. Ketika ia ditangkap, Cortes bertanya, "Di mana emasmu, wahai raja terakhir?" Dan Cuauhtémoc menjawab dengan mata tajam, "Aku telah menyimpannya untuk menjaga jiwa rakyatku. Kau tidak akan pernah memilikinya." Ia kemudian disiksa, kakinya dibakar dengan minyak, namun tidak pernah bersuara. Ia adalah bayangan terakhir dari semangat Montezuma, dan ia memilih mati sebagai raja, bukan budak. Bab 9. Reruntuhan dan ramalan. Setelah kehancuran Tenochtitlan pada tahun 1521, Spanyol membangun kota baru di atas tulang-tulang, di ibu kota Aztec. Mereka menamainya Ciudad de México. Dan dari sanalah koloni Spanyol di dunia baru akan berkembang. Namun meski bangunan berubah, tanah tetap mengingat. Di setiap bata yang tertanam di bawah istana kolonial, ada gema langkah Montezuma. Di setiap bisikan angin malam yang melintas Danau Texcoco, ada suara para dewa yang ditinggalkan. Rakyat Aztec yang selamat menyimpan cerita tentang Moctezuma, raja yang bijak namun ragu, raja yang mencintai dewa-dewanya, namun dihancurkan oleh takdir yang tak bisa dilawannya. Beberapa menganggapnya sebagai pengkhianat, tapi banyak pula yang menganggapnya sebagai korban dari zaman yang runtuh, seorang penguasa yang berdiri di ujung zaman lama, tak mampu melawan gelombang besar yang datang dari seberang lautan. Bab 8. Legenda Sang Raja. Bertahun-tahun setelah kematiannya, cerita tentang Montezuma menyebar ke Eropa.
Beberapa menyebut bahwa ia menyembunyikan harta karun besar yang tak pernah ditemukan. Yang lain percaya bahwa Montezuma adalah penjaga dunia lama yang akan kembali jika rakyatnya memanggil. Dalam nyanyian-nyanyian rahasia rakyat Nahua, namanya tetap disebut dalam doa. Setiap gerhana matahari dianggap sebagai saat ketika arwah Montezuma dan para dewa berbicara kembali, menyampaikan pesan bahwa kekuatan sejati tidak bisa dibungkam oleh kematian. Penutup, bayangan di cermin air. Di sebuah malam yang tenang, seorang tua duduk di tepi danau yang kini mengering. Ia menatap air yang tersisa, memandangi wajahnya sendiri, dan melihat bukan dirinya, tetapi bayangan seorang lelaki berpakaian bulu-bulu elang dan mahkota turquoise, berdiri diam dalam cahaya rembulan. Montezuma, bisik sang tua, engkau belum mati. Engkau hanya tidur dalam sejarah. Dan sejarah, seperti dewa-dewa Aztec, selalu kembali. Tenochtitlan adalah jantung dari dunia ini. Jika ia berdetak, langit pun bernyanyi. Tapi jika ia dibungkam, maka seluruh alam pun menjadi bisu. Aku tidak menyerahkan tahtaku kepada penakluk, melainkan kepada doa takdir. Karena terkadang, bahkan dewa pun menguji rajanya sendiri dengan cara yang tak terduga. Langit telah mengirimkan tanda-tanda, api dari langit, kabut yang tak mau pergi, dan bintang berekor yang menangis. Tapi siapakah aku hingga bisa melawan kehendak para dewa? Seorang raja bukan hanya penguasa di tanah, tapi juga pengawal mimpi dari bangsanya. Dan ketika mimpi itu retak oleh ombak asing, jiwaku pun mulai karam.